Melanjutkan sesi materi Introduction to Data Science, sekarang kita akan membahas tantangan yang ada di dalam data science. Oke, jadi seperti yang kita lihat dari gambar ini, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang data scientist pada umumnya adalah menjawab 4 pertanyaan ini. Mulai dari melakukan descriptive analytic untuk menjawab pertanyaan what happened atau apa yang terjadi, kemudian melakukan diagnostic analytic untuk menjawab pertanyaan kenapa hal itu terjadi, lalu melakukan predictive analytic untuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi, dan juga melakukan prescriptive analytic untuk menjawab pertanyaan bagaimana membuat itu terjadi. Dan seperti yang kita lihat, bahwa semakin ke kanan, semakin memiliki kesulitan yang lebih dalam untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaannya, tetapi juga semakin memberikan nilai yang lebih kepada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Berikutnya, saya akan menjelaskan keempat jenis analitik ini beserta dengan contohnya. Yang pertama, descriptive analytic atau analisis deskriptif. Itu adalah melihat data secara statistik untuk memberitahu kita apa yang akan terjadi di masa lalu maupun masa sekarang. Analisis deskriptif ini membantu pemilik bisnis untuk memahami bagaimana kinerja bisnisnya dengan memberikan laporan keadaan menggunakan data yang ada. Untuk membantu bisnis mengerti informasi yang diberikan, informasi dapat disajikan dengan bentuk visualisasi data seperti graph, chart, report, dan dashboard. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah analisis deskriptif membantu di kehidupan nyata? Dalam industri perbankan, misalnya katakanlah bahwa ada banyak orang yang gagal membayar pinjaman mereka dalam suatu periode waktu. Analisis deskriptif memberitahu kita bahwa ini terjadi dan memberikan real-time data dengan semua statistik yang sesuai. Contoh informasi yang bisa kita dapatkan adalah seperti tanggal terjadinya, total kerugiannya, detail meminjam, dan data lainnya. Yang kedua, diagnostik analitik atau analisis diagnostik, membawa data deskriptif selangkah lebih maju dan memberikan analisis yang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan mengapa ini terjadi. Seringkali analisis diagnostik disebut sebagai analisis akar penyebab. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah analisis diagnostik membantu di kehidupan nyata? Dalam contoh industri perbankan yang disebutkan sebelumnya, analisis diagnostik akan mengeksplorasi data dan membuat korelasi. Misalnya, ini dapat membantu kita menentukan bahwa semua peminjam yang gagal membayar pinjaman mereka, andaikan ternyata disebabkan oleh angsuran per bulan yang mereka harus bayar memiliki jumlah yang sama dengan pendapatan per bulan mereka. Kita sekarang memiliki penjelasan tentang penyebab terjadinya kredit macet. Yang ketiga, predictive analytic atau analisis prediktif. Itu mengambil data historis, lalu memasukkannya ke dalam model machine learning yang mempertimbangkan tren dan pola utama dari data yang diberikan. Model tersebut kemudian diterapkan pada saat untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah analisis prediktif membantu di kehidupan nyata? Kembali ke contoh industri perbankan, dengan analisis prediktif, kita dapat memperkirakan pemohon pinjaman mana yang akan melunasi pinjaman mereka dan mana yang tidak di masa depan, berdasarkan data mereka. Keempat dan yang terakhir, prescriptive analytic atau analisis preskriptif, membawa data prediktif ke level berikutnya. Sekarang setelah kita memiliki gambaran tentang apa yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan?
Analisis preskriptif ini menyarankan berbagai tindakan yang dapat diambil dan juga menguraikan apa dampak yang akan diterima untuk masing-masing pilihannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah analisis preskriptif membantu di kehidupan nyata? Kembali ke contoh industri perbankan, sekarang setelah kita mengetahui pemohon pinjaman mana yang mungkin akan gagal membayar pinjamannya, alat analisis preskriptif mungkin menyarankan kita untuk menolaknya, atau mungkin menambah jangka waktu pinjaman, atau mengurangi jumlah pinjamannya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah cicilan per bulan yang harus dibayar, di mana ini dapat membuat peminjam jadi akan berhasil melunasi pinjamannya. Sebagai ringkasan materi kali ini, baik analisis deskriptif dan diagnostik itu melihat ke masa lalu untuk menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Kemudian analisis prediktif dan preskriptif menggunakan data historis untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan dan tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mempengaruhi hasil tersebut.